Mari kita lihat Alkitab kita, Amsal pasal 10 ayatnya ke-28. Oke, sudah mendapatkannya? Amsal pasal 10 ayat ke-28. Jemaat sudah mendapatkannya? Oke, kita akan baca. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ini yang diambil temanya, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Puji Tuhan. Sebelum kita membahas harapan orang benar akan menjadi sukacita, saya mau bertanya di sini, apa sih sebenarnya yang ditulis Alkitab ini tentang orang benar? Ya, coba anak-anaknya didiamkan dulu, ditenangkan dulu. Apa sih sebenarnya tentang orang benar? Ya, Bapak dan Ibu perlu mengetahui tentang orang benar sebelum Anda membaca satu perkataan ini, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Saya akan membahas sebenarnya orang yang benar itu apa ya. Pertama begini, orang benar adalah orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Ada amin? Oke, kita lihat firman-Nya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Kalau Anda percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, pada hari ini Anda meraihkan dia lahir, dia pernah ada, lahir untuk menebus dosa kita. Anda adalah orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin? Oke, yang berikutnya tentang orang benar. Saya mau ngajak Bapak dan Ibu pergi ke Yohanes. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21. Siapa itu orang benar? Orang benar yang kedua adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua, orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi bukan KTP Anda Kristen. Sekali lagi saya mau tegaskan, bukan karena KTP Anda Kristen. Orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Tadi sudah dibahas di Yohanes pasal 14 dengan di ayat 21. Di situ jelas sekali, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau Anda hari ini dengar firman Tuhan tentang membahas tentang kesucian hidup, jangan berzina, jangan merokok, jangan mencuri. Mencuri apa Pak? Buah sawit dan sebagainya. Itu mencuri. Yang mencuri, bertobat. Amin. Amin. Yang berjudi, Tuhan bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau Anda orang benar, Anda pastinya melakukan firman Tuhan. Setiap kali, setiap minggu di mimbar ini diberitakan firman. Harusnya Anda dengar dan melakukannya. Bukan Anda dengar, Anda koleksi itu perkataan indah. Oh, Anda bilang, hebat tuh tadi pagi pendeta berkhotbah dan sebagainya. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan, kamu melakukan firman. Itu yang kamu butuhkan. Itu yang Tuhan mau lihat. Tuhan bukan lihat kakek nenekmu pendeta, nenek moyangmu pendeta, nggak peduli. Yang pernah merintis gereja Pantekosta dan sebagainya, nggak peduli. Dan Tuhan mau tahu, kamu pelaku firman atau tidak. Kau boleh bilang aku sekolah teologi dan sebagainya, nggak penting itu. Satu hal lagi, kau melakukan firman atau tidak. Kamu dengar banyak, tetapi kamu selalu punya banyak pertimbangan untuk melakukan atau tidak. Itu salah. Kau dengar banyak, harusnya kamu melakukan juga banyak. Amin. Amin. Saya belajar sebagai anak muda, seusia anak Pak Pendeta Johannes Amo, seusia dia. Saya belajar, saya dengar dari mimbar ini dapat 1, saya lakukan 1. Saya dengar dari mimbar ini 10, saya lakukan 10.
Makanya hidup saya seperti pohon yang berbuah. Kalau saya dengar satu, saya belum berani melakukannya. Apalagi zaman sekarang, hidup dengan mementingkan perasaan orang lain. Takut membuat orang kecewa. Dan dia tega-teganya tidak melakukan firman. Berusaha untuk bisa menyenangkan banyak orang. Maka dia tidak mau melakukan firman. Bapak dan Ibu, hari-hari ini saya melihat orang yang kompromi seperti itu, Tuhan tidak berkenan. Ya tadi saya bilang, dia karena dia takut dia melakukan firman, dia takut untuk menyatakan kebenaran, karena dia mau diterima sama orang banyak. Pak, Bu, bagi saya lebih baik kamu melakukan firman Tuhan dan Tuhan berkenan, daripada kamu tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak suka. Amin. Amin, Bapak Ibu. Penting sekali, dengan kamu melakukan firman Tuhan, kebenaran itu hidup dalam diri Anda. Kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu nggak bisa jadi orang benar. Kamu nggak bisa jadi orang benar. Yang ketiga, orang benar itu apa? Kita lihat di Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat ke-9. Yang ketiga, orang benar adalah dibenarkan karena penebusan Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak dan Ibu, saya mau berkata di mimbar ini, tidak ada orang yang suci dan kudus 100%. Semua kita pasti punya dosa yang kita lakukan di masa lalu, di sekarang, dan juga nggak tahu di kemudian hari. Tetapi satu hal, saya mau kasih tahu, Anda menjadi orang benar karena Anda punya Kristus yang lahir buat Anda. Amin. Dengan dia lahir buat Anda, saya mau kasih tahu begini, ada satu rahasia, yaitu Anda dibenarkan karena penebusan dia. Anda dibenarkan oleh dia. Alkitab sudah mengatakan di Roma pasal 5 ayat 9, karena darahnya, penebusannya, kita diselamatkan, kita ditebus, kita disucikan. Artinya, Anda nggak usah merasa kecil hati dengan dosa apapun yang sudah pernah Anda lakukan. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah Anda datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun. Tuhan pasti ampuni. Bagi saya, selama masih saya bernafas, setiap kesalahan dosa apapun saya mau cepat-cepat datang sama Tuhan. Siapa di sini orang kuat? Nggak ada orang kuat terhadap dosa. Alkitab justru mengajarkan kita, khusus pada kita laki-laki, ketika Anda melihat dosa, Anda lari dari situ dosa. Seperti Yusuf, lari dari dosa, bukan malah masuk ke dalam pencobaan. Tidak ada orang yang kuat. Satu hal saya cuma tahu, kita dibenarkan oleh penebusan dia. Amin. Dengan pengorbanannya di kayu salib, darahnya menyucikan kita, membuat kita yang tidak benar, yang tidak pantas, menjadi dilayakkan dan menjadi orang benar. Itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang agama lain. Ini yang kita miliki. Ini spesial loh. Kamu sebenarnya salah, tetapi karena penebusan dia, karena kelahiran dia, yang umatnya, maka kamu dilayakkan. Ada di kitab Wahyu, ditulis, nanti di kemudian hari. Coba agak didiamkan dulu anaknya. Ya, kita konsentrasi sini. Nah gini, ada di kitab Wahyu saya temukan mereka dibahas begini, bahwa nanti suatu hari semua orang yang meninggal itu akan dibawa menghadap tahta pengadilan, dibuka kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain. Kadang saya bertanya, apa itu kitab-kitab yang lain? Ada seorang pendeta bilang, kitab-kitab yang lain. Begini, kalau mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka akan dihakimi sesuai dengan kitab-kitab yang mereka pelajari. Jadi kalau kita spesialnya apa? Kita ditebus oleh darahnya. Amin. Sehingga kalau kita disuruh melakukan Taurat yang begitu banyak, kamu nggak akan sanggup.
Satu hal, darahnya membuat kamu, menjadikan kamu orang benar. Amin. Oke. Nah, baru saya bahas yang tadi Amsal. Kita kembali lagi ke situ. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa bersukacita? Kenapa harapan orang benar itu bisa bersukacita? Kita lihat firman lagi, ya. Saya akan banyak membahas firman. Kenapa orang benar itu bersukacita? Nah, ada 4 hal saya akan bahas, singkat saja. Ya, lihat Alkitab Anda di Mazmur. Mazmur, kita mundur. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 34 ayatnya ke-16 yang tertulis di situ Alkitab, mata Tuhan tertuju. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wih, ini spesial nih. Luar biasa nih. Saya suka ayat ini. Kenapa orang benar, harapan orang benar akan menjadi sukacita? Apa penyebabnya? Karena pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kalau hari ini Anda tidak dalam kategori orang benar, kau bermasalah. Doamu, Tuhan nggak tertuju sama kamu. Mata Tuhan nggak tertuju sama kamu. Telinganya tidak mendengar teriak kamu yang minta tolong. Nah, ini bermasalah. Kita pastinya nggak mau. Kalau bapak dan ibu bilang kayak begitu, Anda pasti sedih. Sekarang begini, Anda dengar firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi kalau kamu tidak dalam kategori orang benar, dengar baik, bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya mendengar, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apa itu teriak mereka minta tolong? Yang berdoa, yang minta sesuatu, yang menjerit. Itu teriak mereka minta tolong. Jadi kalau kamu hari ini orang benar, pastinya kamu akan bersukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Amin. Karena apa? Mata Tuhan tertuju sama kamu. Jadi dari mimbar ini saya mau bilang, kalau hari ini, malam ini Anda dengar firman Tuhan ini, dari tema yang dikasih oleh Bapak Gembala di tempat ini, baik-baiklah kamu, hiduplah serius, jadilah orang benar. Amin. Jadilah orang benar. Jangan hari ini ke gereja, besok ke gereja masih disuruh. Nggak perlu. Saya justru mau kasih tahu Anda, kalau kamu orang benar, hari Minggu kamu akan menguduskan hari Sabat. Ada amin? Kenapa menguduskan hari Sabat, Pak? Sekian hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kamu diberi waktu. Cuma hari Minggu saja datang ke gereja mesti disuruh. Nggak perlu. Kalau saya dari mimbar ini mau bilang, nggak perlu. Kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu akan melakukan firman Tuhan. Tadi kita bercanda di mobil sama Bapak Gembala. Kasian ya, kau di bumi sudah menderita, di sorga nggak jelas lagi mau kemana. Pak, Bu, sekarang begini. Kamu tanpa Tuhan, kerja akan kerja berat. Tetapi kamu dengan Tuhan, kerjamu tidak seberapa berat pun, Tuhan bisa memberkati kamu. Inilah rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya kasihan ya sama mereka yang pagi-pagi ke ladang hari Minggu. Padahal hari Minggu sudah Alkitab bilang kuduskan hari Sabat. Mereka yang ngaku Kristen itu nggak tahu malu pergi ke ladang. Dan saya biarkan aja orang kayak gitu. Saya masa bodoh ya orang gitu, saya cuma liatin aja. Saya pikir begini, kapan ya, maaf ya, kapan orang-orang bodoh ini akan mengetahui firman Tuhan dan melakukannya? Begitu aja, kalau saya. Kenapa bodoh, Pak? Bapak kasar sekali. Saya perkatakan firman Tuhan. Kalau kamu pintar,
kamu nggak akan menyanyiakan berkat Tuhan yang disediakan kamu di sini. Amin. Kamu nggak akan menyanyiakan. Makanan sudah dihidangkan di sini, malah cari di luar. Kalau Anda mau kerja hari Minggu, Tuhan dulu, baru yang lain. Amin. Tuhan dulu, baru yang lain. Saya mau kasih tahu, saya selalu kasih tahu orang-orang yang saya kenal. Kalau saya tahu di hari Minggu tidak menguduskan hari Sabat, saya bilang, kau nggak sembayang. Kau kasih alasan naik COVID lah apa dan semuanya. Dengar baik. Apakah Tuhanmu sekecil itu sampai dikalahkan oleh virus COVID-19? Gimana? Tuhanmu berkuasa. Tuhanmu mampu. Tuhanmu sangat sanggup. Hari Minggu cari Tuhan. Jadilah orang benar. Supaya mata Tuhan, kalau kamu doa, kamu teriak, Tuhan tertuju sama kamu. Tiap hari Minggu nggak pernah ke gereja, datang-datang minta Pak Pendeta berkati. Mimpi kamu. Saya nggak akan berkati orang begitu. Kalau mungkin pendeta yang lain mau, saya nggak akan mau. Kalau saya tahu tiap Minggu nggak mau ke gereja, saya paling ngomong, bertobat kamu. Kenapa? Supaya kamu sadar, yang tertulis di Alkitab nggak bisa diubah oleh manusia. Enak aja main ubah-ubah. Siapa kamu? Kalau kamu mau nerima berkat dari Tuhan, patuhi firman Tuhan. Amin. Kamu mau masuk perusahaan sawit aja ada aturan kerjanya. Emang seenak jidatmu? Gak bisa. Ada peraturannya. Tanda tangan dulu di atas materai apa sebenarnya. Saya pernah kerja di perusahaan, Pak. Makanya saya tahu. Kalau kamu mau mengalami segala kebaikan Tuhan, cobalah, nggak usah banyak. Hari Minggu aja kau belajar komitmen. Jangan pentingkan kerjaanmu. Tuhan tuh tahu kita. Makanya dia ketika mau memberikan, melepaskan berkat, dia lihat-lihat orang. Ini malas sekali. Tapi doanya minta diberkati, nggak akan dikabulkan. Matanya nggak mau tertuju sama kamu. Matanya tertuju sama tetanggamu yang rajin ke gereja. Berikutnya, kenapa orang benar harapan orang benar menjadi sukacita? Yang kedua, diberkati dan dipagari Tuhan. Ayatnya Mazmur pasal 5, ayatnya yang ke-13. Yang dimulai dari sebab engkaulah. Mazmur pasal 5, ayatnya yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang. Saya ulangi lagi. Sebab engkaulah yang memberkati orang. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ini luar biasa nih. Ini firman Tuhan ini luar biasa. Saya suka nih firman. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Tuhan tidak akan mengingkari firman-Nya dengan memberkati orang tidak benar. Dia tidak akan memberkati orang tidak benar. Kau mau doa sampai 10 tahun, 20 tahun, kau tidak akan diberkati. Sebab Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau dia sekali berkata, aku akan memberkati orang benar, dia akan melakukannya. Jadi, baik-baiklah. Saya sudah bilang dari tadi, baik-baiklah kamu. Jadi orang yang suka menipu. Jadi orang yang suka berbohong. Orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh berjudi, mabuk, mengotori tubuhnya dengan baik suci dengan asap rokok. Nanti kamu yang susah, kamu yang masuk rumah sakit. Tuhan mau kamu hidupmu, keluargamu baik-baik. Jangan suka bentar kawin cerai, pusing kita, pendeta kita. Pusing kita nangani kasus kayak begitu. Yang ada di sini Tuhan mengajarkan engkau, kalau engkau mau menjadi orang benar, aku akan memberkati kamu. Kalau janji, Tuhan yang berjanji, bukan manusia tidak akan menepati. Kalau Tuhan yang berjanji, dia akan menggenapinya. Dan dia bilang, memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Kalau orang dipagari, pasti hidupnya baik-baik.
Kalau orang tidak dipagari, pasti hidupnya tidak baik. Kena serang dukun lah, kena santet lah, kena ban bocor lah, kena tabrakan lah, kena inilah, kena itulah, ditipu orang, dihipnotis lah, apalah, sebenarnya banyak sekali. Kalau saya jadi bapak dan ibu, saya memilih hidup saya dipagari aja. Saya tahu kita ada di dunia ini, semua kita bukan berbicara di sini adalah rojat dan di semuanya. Ini rojat semua ada di semua tempat. Kalau kamu hidupmu dipagari oleh Tuhan, kamu aman. Artinya, kamu diproteksi, dilindungi. Seperti orang lagi jalan pakai payung lagi hujan, kau dilindungi dari hujan. Ini berbicara lebih dari payung. Ini berbicara ada kuasa Tuhan mengelilingi Anda, sehingga semua serangan dukun, santet, apapun, kiriman, tidak akan tembus. Semua sial-sial yang sial-sial itu tidak ada. Kamu nggak perlu geser pintu rumah atau geser toilet, geser apa dan semua, hadap ke kiri, ke kanan. Nggak perlu. Di dalam nama Yesus kamu nggak perlu melakukan feng shui. Kamu nggak perlu melakukan itu. Kamu cukup melakukan firman Tuhan yang menjadi orang benar, kamu akan diberkati. Diberkati dan dipagari Tuhan. Oh, saya sangat suka. Siapa yang tidak mau dipagari Tuhan? Siapa yang nggak mau aman? Siapa yang nggak mau dilindungi? Setiap orang tentu mencari pelindungan. Kamu cukup jadi orang benar, kamu akan dilindungi. Kamu cukup melakukan firman, kamu akan diberkati. Tidak usah banyak mikir. Tidak usah kamu merengek-rengek, Tuhan berkatilah aku, Tuhan berkati aku. Stop. Jadi orang benar aja. Jadi orang benar. Kamu pasti diberkati. Pak, kenapa Pak? Karena janjinya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Itu janji. Yang ketiga, ini banyak orang tidak tahu, tapi ini kebenaran. Yang ketiga, kenapa dia bersuka cita? Mazmur 37 ayat 29. Sekali lagi Mazmur 37 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Pak, Bu, saya percaya firman Tuhan ini. Saya sangat percaya firman Tuhan ini, bahwa kita orang benar mewarisi negeri. Segala hasil bumi, segala kebaikan, segala berkat yang ada di negeri ini tidak akan pindah ke tangan orang asing. Orang asing di sini bukan berbicara bule, negara dari manapun. Tetapi dengar baik. Anda mungkin bertanya, Pak, saya ada di Magon. Kenapa hasilnya pindah ke tangan orang lain? Mazmur 37 ayat ke-29. Sudah belum kamu menjadi orang benar? Kau jadi orang benar dulu. Kamu akan mewarisi negeri ini. Amin. Warisan ini nggak akan pindah tangan. Tuhan yang ngomong, nggak akan pindah tangan. Mau pindah tangan kemana? Kalau memang Tuhan yang kasih ini firman, orang benar akan mewarisi negeri. Artinya semua penghasilan yang terbaik dari negeri ini punyamu. Amin. Punyamu. Nggak datang pindah tangan ke orang bule, pindah tangan ke tetangga, tinggal ke tangan ke sebagainya. Kamu kalau orang benar, kamu akan tinggal di sana dengan aman senantiasa. Kamu nggak akan terusik sampai diusir, sampai makin masuk ke dalam, makin masuk ke dalam, makin masuk ke dalam. Itulah makanya nggak tahu firman. Hari ini biar kita buka aja firman ini, supaya Anda tahu. Kalau Anda orang benar, kamu mewarisi negeri. Kamu mewarisi di mana kamu berada sekarang. Amin. Semua hasil bumi, tanah apapun, Tuhan kasih buat kamu. Itu janjinya. Oh, mau percaya ini firman jadi kamu, milik kamu. Saya setiap kali membaca Mazmur 37 ayat 29 ini, saya selalu merenung. Mewarisi negeri Tuhan. Oh loh. Makanya aku nggak akan mau pindah ke Singapura. Aku nggak mau pindah ke Amerika. Waktu kerusuhan mereka semua pindah. Teman-teman saya semua pindah. Saya nggak mau. Indonesia tempat saya. Saya percaya tempat saya di Indonesia. Biarkan yang lain pergi ke Singapura, teman saya, ke Taiwan, ke Amerika, kemana, biarkan aja mereka pergi. Saya Indonesia.
Sesuai dengan firman ini, saya percaya orang-orang benar akan mewarisi negeri. Saya hari ini bisa kemana-mana, Pak Bu. Belakangan ini saya banyak ke NTT di Sumba. Di situ saya boleh melihat, benar ya, mewarisi negeri. Di sana semua yang terbaik disodorkan pada kita, mewarisi negeri. Tidak yang bekas-bekas kasih ke kita. Itu bukan mewarisi negeri. Itu kamu cuma tinggal di sana sebagai orang asing. Mewarisi negeri, kamu dapat yang terbaik dari hasil tanah di situ. Semua yang terbaik diberikan buat kamu. Amin. Saya suka nih ayat, luar biasa. Mewarisi negeri. Yang terakhir, ini juga firman yang sangat saya suka, selalu saya bahas. Tidak pernah saya nggak bahas. Yakobus pasal 5 ayatnya ke-16b. Semua hamba Tuhan juga pasti tahu kenapa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Yang keempat terakhir, karena doa orang benar berkuasa. Nah, baca Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di sini saya bukan membahas bila dengan yakin didoakan, tetapi saya membahas konteks orang yang menaikkan doa ini, yaitu siapa? Orang yang benar. Amen. Saya tidak membahas tentang yakin didoakan, bila dengan yakin doakan, tapi saya membahas tentang doa orang benar ini. Tadi kan saya sudah sebut, siapa orang benar? Orang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang dibenarkan karena penebusan Kristus. Pak Bu, betapa kita hari ini semua mencari semua yang serba instan. Semua mencari doa, kalau dia doa terus dia dapat langsung. Tetapi faktanya nggak segampang gitu. Di dalam hidup saya, selama bertahun-tahun dalam hidup kekristenan saya dan pelayanan saya berbelasan tahun, saya merenungkan tentang firman Tuhan ini, Yakobus pasal 5 ayat 16b ini, tentang doa orang yang benar. Saya suka bertanya pada Tuhan, dan saya suka melihat dan membandingkan dan melihat kasus yang ada. Tuhan sebenarnya nggak pernah bohong, dan Tuhan itu sebenarnya memang Dia ya iya dan amin dengan semua firman-Nya. Kadang saya bertanya sama Tuhan, kenapa ini orang Tuhan dia doa-doa sekian lama ya dia tetap nggak mendapatkannya. Tetapi ada orang berdoa penuh kuasa, cepat sekali Tuhan kabulkan doanya. Saya mempelajari itu butuh bertahun-tahun. Hari ini saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu, kalau Anda posisi Anda ada orang benar, kamu ketika berdoa, Gak usah bahas yang bila dengan yakin didoakan dulu aja. Bahas yang posisi yang menaikkan doanya itu, yaitu kamu, doa orang benar. Kalau kamu posisinya orang benar, ketika kamu menaikkan doa itu menjadi powerful, menjadi berkuasa. Kenapa? Karena Tuhan saja dalam firman-Nya di Matius pasal 6 ayat 33, Dia nggak berbicara tentang masalah, kan begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Dia nggak berbicara tentang masalah kerajaan Allah, tetapi Dia berbicara juga dan kebenarannya. Banyak orang sudah mencari kerajaannya, tetapi mohon maaf, tidak hidup dalam kebenarannya. Artinya Kristen ya Kristen, tetapi ya judi, ditegur nggak mau bertobat. Kamu nggak ada kebenaran. Tuhan nggak bisa menepati janjinya kepada kita, tukang bohong. Maksudnya, kau ngomong firman pinter, tetapi tidak mengampuni, tidak mau mengasihi. Ya pelit, tetap pelit. Setiap minggu masuk ke gereja, aku mengasihi, sampai begini, Engkau Yesus. Habis itu persembahan dijalankan cuma 1.000 perak, 2.000 perak yang dimasukin. Itu tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kredit motor belasan juta bisa bayar. Saya mau tantang Anda. Apa itu mengasihi Tuhan? Kau belajarlah. Mengasihi Tuhan
dengan sepenuh hati, berarti kau rela berkorban. Kalau pengorbananmu cuma sekelas tukang parkir, mohon maaf, Tuhan berkati aku. Tuhan dari sorga lihat, cuma 1.000-2.000 perak minta aku berkati tanah 2 hektar, mimpi kamu. Sebagian ketawa melihat saya. Saya mau kasih tahu Anda, Pak Bu, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Tuhan menepati setiap firman-Nya. Dikatakan di Markus pasal 16, waktu dia berikan, kamu akan menumpangkan tangan dan sebagainya. Terakhir dicatat di situ, kita lihat ya apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Kita lihat di Markus pasal 16 yang terakhir tuh. Markus pasal 16. Nah, kan 17. Tanda-tanda dia akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di ayat 20. Maka mereka pun pergilah melakukan yang Tuhan Yesus ngomong itu. Dan di situ dicatat, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan. Saya ulangi, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang tadi itu ya di 17 yang menyertainya. Artinya Tuhan tepati ini firman khusus karena orang yang melakukannya orang benar. Mau Tuhan menepatinya. Kalau tidak benar, ngapain Tuhan menepatinya? Kalau Tuhan kasih janji, tanda-tanda ini akan menyertai kamu dan sebagainya, tetapi kamu bukan pelaku firman, kamu tidak hidup dalam kebenaran, maka buat apa Tuhan teguhkan firman kamu? Firman yang sudah dikasih buat kamu, Tuhan nggak mau. Sekarang saya mau ngomong gini, Anda rindu doamu cepat Tuhan jawab? Anda rindu mengalami terobosan pada saat kamu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan langsung genapi, Tuhan langsung genapi. Kamu butuh jadi orang benar. Kamu harus jadi orang benar. Kamu harus tahu dengan apa kamu menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu dengan melakukan firman-Nya. Dengan apa? Dia melakukan firman-Nya. Semua yang Tuhan sudah tuliskan di Alkitab, lakukan semua. Lakukan itu sebagai suatu kesenangan, dan dia pun akan senang. Saya mau kasih kesaksian sebelum saya tutup firman ini. Saya adalah orang yang termasuk kalau berdoa, saya paling tidak suka doanya tuh lama Tuhan jawab. Khususnya waktu saya menengking orang kerasukan setan. Saya paling tidak suka kalau 1 jam nengkingnya nggak selesai. Suatu hari waktu KKR Kalbar bersinar di daerah Senakin, saya masih ingat sekali. Waktu itu saya nggak mikir apa. Ketika saya di panggung, saya cuma percaya dirinya over buat Tuhan. Jadi siapapun yang naik, dia naik satu, saya tengking, selesai turun. Naik lagi 2, tengking, selesai turun. Naik lagi 3, tengking. Cepat itu, nggak pakai lama. Orang-orang mungkin bertanya. Dan waktu saya ketemu dengan beberapa pendeta di Bengkayang, di mana di Serukam, dia bertanya sama saya, kok itu bisa begitu? Saya kasih tahu dia, rahasianya adalah salah satu adalah ketika di dalam dirimu ada kebenaran dan dirimu memegang firman Tuhan, kamu tengking itu pasti keluar. Nggak mungkin pakai lama, nggak mungkin. Kecuali satu, kamu nggak benar. Saya masih ingat sekali ada seorang pendeta sebelum saya tengking itu kan banyak orang kerasukan di situ. Lalu singkat cerita, di situ ada seorang pendeta, dia coba-coba dia nengking, dan orang itu lagi kerasukan. Dengar baik, apa yang terjadi? Itu cewek yang kerasukan itu meledek pendeta itu. Ya, dan saya tidak tahu sebenarnya. Jadi rekan saya yang kakak yang jaga di situ, yang jaga kamera, dikasih tahu saya,
Kenapa ya? Dia bilang, kok itu bisa terjadi? Kok malah setan yang kamu keluar malah meledekin dia? Saya mau kasih tahu, saya nggak menghakimi. Kalau Anda memelihara hidup Anda benar, setan di dalam nama Yesus tidak akan berkutik. Keluar pasti. Itu satu, tentang mengusir setan. Yang kedua, tentang masalah ini, duit. Semua kita butuh uang. Saya mau kasih tahu begini, Bapak dan Ibu, ketika kita dalam posisi yang sangat sulit, sangat mendesak, kita butuh uang. Tuhan selalu menghadapkan pada saya, Hendrik, kamu jangan mengandalkan manusia. Jangan coba-coba berhutang. Jangan coba-coba mengandalkan seseorang yang bisa kau pinjam tuh uang untuk kau pakai dan sebagainya, dan kau handalkan Tuhan. Saya selalu mencoba melakukan firman Tuhan itu, walaupun kadang-kadang, maaf, lagi saya berdoa, terlintas si A, si B yang suka membantu si C, si D, dan sebagainya. Saya manusia. Tapi saya mencoba membuang semua nama-nama itu, dan saya buang dalam nama Yesus. Saya nggak mau telepon mereka, dan saya nggak mau kasih WA ke mereka dalam bentuk apapun. Jadi saya konsentrasi doa pada Tuhan. Saya masih ingat sekali, waktu saya ada kebutuhan 5 juta rupiah. Saya bawa istri saya pergi ke pasar. Dia nggak tahu saya sedang bergumul, saya butuh uang itu. Jadi dia, ya biarkan aja dia belanja, saya biarkan dia belanja di pasar, belanja. Tapi saya di mobil, di tempat parkir itu, saya sedang berdoa sama Tuhan. Lalu pulang, saya juga nggak kasih tahu dia apa-apa. Saya naik ke atas, lantai 2, saya berdoa lagi, sampai saya baca Yakobus pasal 5 ayat 16b ini. Saya bilang, Tuhan, ini kan firman-Mu, Tuhan. Engkau sendiri berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan aku percaya ini firman-Mu, Tuhan, dan aku aminkan dalam nama Yesus. Ketika saya amin, tiba-tiba ada handphone di sana, saya taruh agak jauh, di meja, berbunyi. Masuk WA. Pikir saya seperti biasa. Ini paling jemaat minta didoakan, minta apalah, doa kesembuhan lah, minta apalah, dan sebagainya. Jarang sih ya. Masuk-masuk bilang, pendeta, sudah makan belum? Saya traktir kamu di Pizza Hut. Nggak ada. Mimpi. Nggak ada. Yang ada itu yang tadi itu. Banyak sekali yang masuk kayak begitu. Lalu saya menyampari handphone saya lihat. Saya buka handphone saya temukan ada satu WA dari seorang teman. Jadi dia tulis itu, ada dia kasih gambar itu, gambar transaksi e-banking BCA. Nilai nominalnya persis seperti yang saya doakan, 5 juta. Kemudian saya kasih tahu istri saya. Lalu istri saya suka menertawakan saya. Kalau kita coba dagang atau apapun, kayaknya lebih mudah ya kamu berdoa dan Tuhan jawab, daripada kamu jualan apa dan sebagainya. Contoh-contoh ya, saya ini kan orang Kalimantan Barat. Ya, saya tahu lah di mana ada jual madu yang bagus dan sebagainya. Saya tahu mana penghasil madu, saya tahu. Sudah 7 tahun pelayanan, sudah keliling Kalimantan Barat dari ujung ke ujung, saya tahu. Dan saya mau kasih tahu, jual madu aja, aduh, setengah mati. Tawarkan sana sini, menolak dan sebagainya. Padahal itu madu yang bagus. Tetapi saya ketika nggak musingin soal bisnis, fokus saya Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Sesuai iman saya, 5 juta, Tuhan kasih 5 juta. Kita bicara yang lain, kesembuhan. Kita bicara yang lain ya. Tadi kan soal berkat uang lah, soal apa, musir setan. Ini yang ketiga, soal kesehatan. Pak Bu, begini. Kemarin di November saya pelayanan di Sumba. Saya ingat sekali ada 2 orang di situ di gereja itu. Saya doakan. Yang satu sakit kepala. Waktu saya pegang kepalanya, saya lihat ada sesuatu yang lain. Ini bukan sakit kepala biasa. Begitu saya tengking, jatuh dia langsung rebah di bawah. Ya udah, lama nggak bangun-bangun. Saya bilang sama istri saya, biarkan saja. Ini satu orang di KKR itu 1 orang. Jadi sakit kepala, ditengking, jatuh ke bawah. Terus yang kedua, seorang bapak-bapak orang PNS. Dia ngeluh sakit pinggang. Lalu singkat cerita, dia minta doa. Kemudian saya doakan seperti biasa. Saya berdoa, saya yakin saja. Tuhan pulihkan nih orang bla 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 bla. Selesai. Kemudian hari Minggunya, jadi setelah KKR kurang lebih 2 hari kemudian, tiba-tiba dia kebelet.
Dia pergi ke toilet, dia lari. Begitu dia kencing, tanpa dia sadari, dia kaget, keluar kayak batu. Maaf, keluar. Dia lihat, dia kaget. Sejak batu itu keluar, sakit pinggangnya hilang total. Dan dia mencari saya. Dia mau bilang, Bapak, saya mengalami mujizat ini loh. Terima kasih Pak Pendeta. Walaupun saya tidak bisa kasih apa-apa buat Bapak DSP-nya. Ya tidak apa-apa. Saya mah, misalnya nggak pusing. Kita doa gratis. Kamu mau memberkati, kamu memberkati, urusanmu. Nggak pusing saya. Yang penting saya lakukan bagian saya. Dia bilang, sejak itu Bapak saya sehat. Saya tidak pernah merasa sakit lagi DSP-nya. Dan yang satu perempuan itu, yang gadis itu, yang jatuh itu pas di doa rebah itu, dan juga sama, kepalanya, sakit kepalanya hilang. Satu hal saya mau kasih tahu Anda. Tidak peduli siapa kamu, mau pendeta, mau penginjil, mau siapapun pengejar dan sebagainya. Posisimu kalau kamu orang benar, ketika kamu berdoa dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Percayalah Bapak dan Ibu. Jangan Anda tidak percaya. Ini firman bukan dibuat-buat. Saya tidak mengarang cerita. Ada seorang pendeta di Singkut Durian, dia bilang, lihatlah videonya Pak Pendeta Hendrik itu. Di situ banyak orang disembuhkan dan sebagainya. Memang saya selalu kemana-mana bawa ini. Kenapa? Orang yang sudah disembuhkan saya rekam videonya, supaya semua orang melihat dan bertambah beriman. Yesus lahir ke dunia bukan hanya untuk menebus dosamu, tetapi untuk menyembuhkan kamu yang sakit dan untuk memberkati kamu. Yohanes pasal 10 ayat 10. B. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pak, tapi hari ini saya kondisi begini, miskin dan sebagainya. Ada masalah. Makanya biarlah kamu merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan, menjadi orang benar. Menjadi orang benar. Sekali lagi, menjadi orang benar. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya.